Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAT versi 2. Yang mana di kesempatan ini saya akan membahas mengenai konfigurasi task atau task configuration. Apa itu konfigurasi task dan buat apa? Oke, langsung aja keburu senja. Oke, kita langsung buka TwinCAT. Ya, kita lupakan program yang lalu. Kita buat new PCOCX seperti biasa. Kemudian ini otomatis akan muncul seperti ini. Biasanya kita kasih nama main, tapi kali ini saya ingin nama yang berbeda. Katakanlah saya mempunyai sebuah mesin atau sebuah unit atau apapun itu yang pengen saya eksekusi line-line ya. Line-line maksudnya seperti apa? Oke lah, langsung aja coba dulu. Ini katakanlah file unit ya. Ini bahasa FBD. Jangan lupa ini program ya, ingat-ingat ini program BOU-nya. Kemudian ini ada logika-logika banyak di sini gitu. Katakanlah apa semualah, pokoknya apapun itu. Terus saya pengen buat add object lagi. Ya, namanya apa? Katakanlah blank unit. Nah, ini kalau teman-teman yang terbiasa dengan sebuah merek mesin, ini pasti familiar. Ya, ini lu program lagi ya, jangan lupa. Oke, ya, seperti ini. Kemudian katakanlah add object lagi lampu. Ini program lagi, FBD juga. Oke. Bahasa juga bebas, bisa bebas ya, aku pengennya cuma FBD aja. Nah, oke, kita punya 3 buah POU ya. Nah, di TwinCAT yang namanya PRG ya, tadi kan min ya. Biasanya min itu kan dipanggil di konfigurasi task. Nah, kali ini karena namanya bukan min dan ini PRG ya, berarti kan ini tetap nggak akan dieksekusi. Kita harus memastikannya. Cara memastikannya untuk eksekusi ini seperti apa? Masuk ke tab resource. Ya, resource itu yang bawah, kalau kita tarik seperti ini jadi kelihatan. Nah, resources ya. Nah, seperti ini kita klik, kemudian ada task configuration, double klik di sini. Nah, standar. Nah, biasanya yang di sini itu kan min. Kalau teman-teman ngeh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang task configuration ya. Yang ini tadi tidak usah digagas logikanya dulu. Yang saya tekankan di sini adalah task configuration. Task configuration ya. Ini task konfigurasi buat apa? Ini untuk mengeksekusi. Seperti apa sih eksekusinya? Nah, task konfigurasi ini nama defaultnya dari sananya, dari sononya ya, dari lahir. Itu standar. Kita bisa ubah. Misalkan saya pengen ubah CPU menjadi CPU 1 dengan eksekusi 2 milisecond. Ya. Jadi nanti yang dipanggil di standar ini yaitu file unit, ini kebetulan sudah terpanggil sendiri, itu akan dieksekusi logika di dalam file unit itu. Di dalam program file unit itu akan dieksekusi setiap 2 milisecond ya. Langsung dieksekusi secara terus menerus. Tiap 2 milisecond, berarti cepat banget ya. Ini 2 milisecond. Kita harus ganti di sini. Formatnya seperti ini, ada T, ini ada contohnya nih. Ya, T crash 200 milisecond misalnya. Tapi saya di sini pengennya 2 milisecond karena anggaplah ini file unit ini adalah unit yang sangat cepat, yang cepat banget. Jadi diperlukan eksekusi yang sangat super cepat karena mesinnya high speed ya. Jadi tiap 2 milisecond harus dieksekusi. Oke. Ini biarkan seperti ini aja. Ini ada priority 0 sampai 3 ya. Ini priority 0 itu yang paling tinggi, nanti ada 1, 2 dan 3. Ya, oke. Buat apa sih yang namanya eksekusi program PLC? Itu kan dia terkadang ada antriannya ya, yang ketika runtime-nya itu harus mengeksekusi 2 macam atau dua apa namanya ya. Harus melakukan 2 task sekaligus atau 2 eksekusi sekaligus. Itu yang mana yang harus didahulukan? Ya, namanya prioritas. Prioritas 0 adalah prioritas yang paling tinggi. Oke, seperti ini. Kemudian katakanlah saya nggak pengen manggil yang lain. Jadi ini cuma file unit aja yang dipanggil. Berarti yang lain ini itu nggak akan dieksekusi sama sekali, yang blank unit sama yang lem. Karena yang ada di task konfigurasi yang dieksekusi hanya file unit. Nah, bisa juga file unit ini nanti memanggil blank unit sama lem. Itu bisa juga di dalam logikanya ya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini, itu bisa. Misalnya ini katakanlah blank unit. Bisa seperti ini. Nah, ini berarti nanti dieksekusi di dalamnya si file unit. Nah, saya tapi tidak pengen seperti ini.
Ya, oke, ini cuma contoh aja. Jadi nanti biar tiga-tiganya bisa dieksekusi itu bisa dipanggil juga di file unit atau itu dipanggil juga di sini dengan cara klik kanan insert open program call. Sorry. Nah, seperti ini program call kita bisa klik di sini. Yang belum dipilih tadi adalah blank unit. Katakanlah yang blank unit itu yang pengen dieksekusi juga 2 milisecond. Oke, seperti ini. Sama ya, ini sama persis seperti ini. Ini berarti file unit sama blank unit dieksekusi 2 milisecond ya. Kemudian ada lagi yang lampu itu saya nggak pengen 2 milisecond, masa cuma nyalain lampu aja butuh dieksekusi cepat ya. Katakanlah ini saya pengen insert task, new task, katakanlah CPU 2 100 milisecond ya. Prioritasnya nomor 1 ya katakanlah, jadi lebih tidak diprioritaskan. Ini berarti T crash 100 milisecond ya, seperti ini. Oke. Terus kemudian ini tak namanya tadi. Nah, ini udah ganti. Kemudian program yang mau dipanggil di sini apa? Klik kanan, open program call. Cari tadi lampu. Oke, udah gini aja. Oke ya. Jelas ya? Seperti ini aja seharusnya. Seperti itu. Kemudian katakanlah kita login, pasti ini error karena karena programnya tidak diisi ya tiga-tiganya. Cuman untuk cara memanggil task konfigurasinya itu seperti ini tadi. Ini cuma untuk membedakan eksekusinya secepat apa ya, kita bisa mengelompokkannya. Oke. Nah, biar lebih terkelompok lagi, misalnya ini seperti ini, ada CPU 2 100 milisecond itu dia konten lampu aja. Kemudian CPU 1 2 milisecond itu dia konten file unit blank unit. Kita harus ke sini kan report. Kita bisa juga mengatur di sini. Ya, kita bisa add object. Maaf. Folder mana folder? Nah, new folder. Katakanlah ini kasih nama rename. Ya. CPU 1 _ 2 milisecond katakanlah. Folder lagi coba. Oh, bukan di sini. Di dalam folder ada folder. Kita kliknya di sini. New folder. Ini objek CPU 2 100 milisecond. Nah, ini kita buat folder yang blank sama foil tadi kita masukkan di CPU 1 ya. Itu cuma ini nggak ngaruh di eksekusi ya, ini cuma folder aja biar lebih gampang di sini. Ya, seperti ini. Jadi nanti bisa lebih jelas. Oke. Jadi task konfigurasi saya ulangi lagi itu hanya untuk membedakan cepatnya eksekusi program. Kenapa sih kok harus, pertanyaannya ya, kenapa kok nggak dieksekusi cepat semua aja? Kok ada yang 100 milisecond? Apa salahnya kalau misal lampu juga saya taruh di 2 milisecond? Bagus sih, eksekusinya semakin cepat semakin bagus. Cuma nanti load si CPU yang Anda pakai, yang kita pakai, yang komputer ini kan dia akan runtime di dalam komputer ya. Itu loadnya semakin tinggi ya. Jadi loadnya semakin tinggi. Jadi kalau misal semuanya saya taruh 2 milisecond semua misalnya programnya, itu nanti eksekusinya semakin panjang, loadnya semakin tinggi ya. Terus jadi ya pasti akan ngaruh lah. Loadnya tinggi, eksekusinya semakin panjang. Belum tentu bisa tercapai 2 milisecond ya. Harapannya kan ini 2 milisecond itu ya 2 milisecond beneran. Kalau misalkan programnya panjang banget ya nanti gimana? Ya mungkin aja sih, aku nggak tahu kemampuan maksimalnya Twin kayak apa. Cuman ini cuma mengeringankan load CPU kita. Jadi nggak semuanya harus dieksekusi cepat. Saya harap paham. Ya paham, nggak paham ya harus paham. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performahardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Jika sudah nggak usah ya. Bahaya, nanti malah jadi unsubscribe ya. Hati-hati ya. Sekian dan terima saja.